أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, ini berurutan sekali ya. Ada yang 40 tahun, ada yang 39 tahun tahun ini, dan saya tahun ini 38 tahun. Berurutan ini sebentuk perjalanan rumah tangga yang tentunya sangat berarti bagi kita masing-masing. Perjalanan ini juga sudah diakhiri oleh Dr. Ria. Kita semua harus memiliki rumah yang menjadi tangga menuju kemuliaan, menuju Allah tentunya, menuju kelayakan, kepantasan kita bertemu dengan Allah yang Maha Agung. Agungkan diri kita. Sebelum kita mulai, mari kita bermunajat untuk Dr. Ria almarhumah. Tapi sebelum kita mendoakan Dr. Ria, saya mohon kepada hadirin semua, pertama, maafkan supaya doa kita diijabah. Apapun yang salah pada pribadi Dr. Ria almarhumah, maafkan. Oleh kita sekarang yang hadir ini, maafkan supaya doa kita dikabul. Yang kedua, ingat-ingat kebaikan beliau kepada kita. Nah, nanti kita akan bersama-sama berdoa dengan doa yang pendek saja, karena memang doanya pendek untuk mereka yang sudah pulang. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah kenali jasanya, mungkin ada yang pernah kita dapatkan sebagai kenang-kenangan dari almarhumah untuk kita. Bahasa, benda, harta, ataupun apa saja. Kalau pernah beliau berkata, temukan kata yang indah. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebaikan beliau kepada kita menjadi alasan para malaikat menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita maafkan, sudah kita ingat apa yang hebat pada pribadi almarhumah, dan tentunya mereka yang pulang kepada Allah dalam keadaan sakit itu, kalau tetap dalam keadaan muslim, beliau akan dinyatakan sebagai syuhada, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa krim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'alaha jannata ma'waha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan almarhumah diistirahatkan di alam barzahnya dengan istirahatah yang menenteramkan, dan mudah-mudahan keluarga kita, keluarganya berniat untuk beramal soleh, dan dari amal soleh ini kita ucapkan sebuah dedikasi. Ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan ini sebagai pahala juga bagi almarhumah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perjalanan hidup pada dasarnya hanya satu saja, beribadah kemudian pulang kepada Allah. Hanya itu. Banyak sekali godaan dalam ibadah kita. Kemudian Allah mengecilkan godaan pada perjalanan kita dengan mengizinkan kita berumah tangga. Rumah tangga ini buat Amanda yang masih muda ya. Rumah tangga itu bukan perjalanan saling memberikan kebahagiaan. Bukan. Rumah tangga itu betul-betul sebuah perjalanan untuk menimba kematangan diri dari pasangan kita. Jadi saya berusaha mematangkan diri saya dari istri saya. Istri saya mematangkan dirinya dari saya. Kita saling memanfaatkan.
kalau ada kekurangan pada pasangan kita, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita belajar dari dalamnya bagaimana kita handling terhadap kekurangan itu. Jadi sering sekali kita berpikir bahwa rumah tangga itu memberikan kebahagiaan sampai marah seorang kalau mendapatkan perlakuan tidak baik dari pasangannya. Justru sebaliknya, seharusnya karena kita berumah tangga, jangan kita meminta karena belum tentu orang mau diminta. Yang hebat adalah kita yang selalu bersedekah di dalam berumah tangga. Istri selalu menyajikan yang terbaik untuk suaminya. Suami selalu saja mengagumkan hati istrinya karena dia melakukan sesuatu yang terbaik untuk istrinya. Suami selalu memberikan dan mencarikan nafkah yang paling hebat untuk keluarganya. Dan istri selalu menyiapkan sesuatu yang paling mengagumkan untuk suaminya. Sehingga perjalanannya bukan perjalanan saling meminta, tapi saling memberi. Seorang yang bersedekah, seorang yang memberi, dia akan bisa mengosongkan hatinya, kemudian membiarkan hatinya terbuka lebar, dan hidayah Allah akan mudah datang. Dan yang sangat penting, Allah yang maha besar akan mudah hadir di jiwa yang lapang. Tapi kalau hati kita sempit, kapan hati kita sempit? Pada saat kita memposisikan diri pada posisi sangat miskin. Di sini ada sesepuh kita. Saya yakin perjalanannya bukan tanpa prahara. Saya yakin perjalanannya bukan tanpa masalah. Tapi semuanya dibantu oleh Allah untuk bisa sampai ke titik 40 tahun sekarang ini. Untuk bisa sampai ke tahun ke-39 sekarang. Allah yang membantu. Karena Allah ingin kita menjadi teladan untuk keturunan kita. Bukan hanya damai. Bukan hanya runtut raut, bukan. Bukan hanya kebersamaan yang terus abadi, bukan. Tapi bagaimana saya berusaha belajar dari semua kekurangan istri saya agar saya menjadi sempurna. Dan istri saya belajar dari seluruh kekurangan saya sehingga beliau terus membangun kesempurnaan. Itu rumah tangga. Kalau seandainya perjalanan ini kita isi untuk saling meminta, kita sudah memposisikan diri pada kondisi yang paling miskin. Kalau sudah bersih, sudah lapang hati kita, Allah hadir di jiwa kita, maka tauhid akan hadir pada jiwa kita. Di usia saya paling tidak, di usia hadirin yang saat ini sudah masuk ke usia 50 tahun ke atas, titik. Sudah, jangan banyak mempermasalahkan dunia. Sehatkan hati kita, titip, supaya rumah tangga kita tidak disebut rumah tangga yang mubazir, yang sia-sia. Karena apa? Allah mengingatkan kepada kita, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada manfaatnya harta, anak, keluarga besar sekarang ini nih, tidak ada manfaatnya kecuali kita mampu menemui Allah dengan hati yang sehat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sehatkan hati kita. Sehatkan, sudah. Nggak ada masalah dalam rumah saya, nggak ada masalah. Itu anak kemarin ngerusak mobil, nabrak pagar itu supaya ada tukang bangunan yang memperbaiki pagar karena dia butuh rezeki, mungkin Allah titipkan melalui kita. Itu mobilnya rusak, oh ya udah, ada montir butuh uang dan Allah titipkan uangnya kepada kita, kan gitu. Karena montir butuh rezeki. Alhamdulillah, sudah tidak perlu ada marah lagi. Jangan ada masalah. Istri masak terlalu asin di usia ini sudah, alhamdulillah saja mama, alhamdulillah ini masakannya persis di tepi pantai, kan beres kan, nggak usah jadi masalah. Terus mungkin suami pulang terlalu larut sore atau mungkin malam, alhamdulillah ya Allah, Engkau pulangkan juga suami saya ke rumah ini. Engkau selamat, Engkau tuntun, Engkau bimbing sampai pulang dengan selamat. Kebahagiaan semua yang hadir. Sekali lagi, bersihkan hati kita. Karena surga hanya akan dihuni oleh orang-orang yang qalbun salim, hatinya sehat. Nah, bagaimana menyehatkan hati? Tentunya menyehatkan hati adalah membangun imunitas hati kita.
juga membangun bukan hanya imun di hati kita, tapi juga ada vaksin-vaksin ya dalam hati kita. Dari mana vaksin-vaksin di hati kita ini yang dihadirkan? Wallahu alam. Tapi yang jelas kita sudah banyak belajar dari kekurangan orang, ya kan? Kenapa sekarang Ibu Ina bisa jadi baik? Karena belajar dari ketidakbaikan orang. Kenapa Pak Yasir bisa menjadi soleh? Karena belajar dari ketidaksolehan orang. Kenapa Ibu Nike bisa pintar? Karena belajar dari kekurangan. Kita belajar dari kekurangan orang. Seperti kenapa ada mobil? Kita belajar dari jarak yang jauh. Akhirnya dibuatlah kendaraan. Kenapa ada telepon? Kita belajar dari semua kegagalan komunikasi karena jarak. Ujungnya ada telepon kabel. Terus ada telepon nirkabel. Terus ada telepon sekarang sudah bukan nirkabel lagi. Sudah pakai frekuensi. Terus ada yang lebih luar biasa lagi, sudah pakai satelit. Itu Masya Allah. Belajar dari kekurangan, kita temukan banyak sekali hikmah, banyak sekali ilmu. Nah, karena itu buat kita yang sekarang sudah berusia di atas, sebetulnya sih di atas 40 tahun ya, sudah tidak boleh lagi mengotori hati kita dengan sesuatu yang tidak penting di dunia ini. Nah, sampai akhirnya hadir pada diri kita, Pak Asep, tauhidullah. Kalau sudah ada tauhid, sudah nggak ada masalah. Ya. Ketika ada menantu, ternyata kita punya menantu pika sebelen misalnya, alhamdulillah ya Allah, Engkau sempurnakan hidup saya dengan kekurangan yang berbeda dari menantu saya. Terus punya besan agak beda juga, alhamdulillah ya Allah, besan saya adalah trainers untuk saya. Ini kalau saya berusaha mengeratkan hubungan saya dengan menantu dengan cara saya punya kerjasama dengan besan. Jadi kita kompak, besan-besan ngumpul kompak, bekerja sama. Akhirnya menantu anak juga mengeratkan diri untuk menjaga kekompakan ini. Ada kekurangan, ada perbedaan, ada. Tapi semua perbedaan melatih kita untuk menjadi bijaksana. Itu. Nah, kemudian hadirin, jadi ajakan saya, mari kita bersihkan diri kita, manfaatkan pasangan kita untuk bisa membuat kita menjadi ahli surga. Saya selalu melihat anak, istri, menantu, cucu, ya Allah, jadikan mereka ahli surga. Saya membuat iklimnya di rumah, iklim di rumah supaya menenteramkan, supaya asik gitu ya. Saya nggak membuat iklim kondisi yang rumah saya bukan hanya saya isinya, tapi semua orang. Yang paling hebat adalah saya bisa membuat gembira semua orang. Semua memiliki pikiran yang sama, saling memberikan kegembiraan kepada seisi rumah. Alhamdulillah, hasilnya hanya ada saling memberi, bukan saling meminta. Gitu. Nah, kemudian hadirin, kita saling memanfaatkan kondisi untuk menjadi ahli surga. Kondisi negeri sekarang ini, saya akan ke surga dengan negeri ini. Sekarang ada kewajiban vaksinasi, saya akan ke surga dengan ini. Kan gitu. Terus sekarang ada pandemi, saya akan ke surga dengan ini. Pokoknya apapun harus membuat saya menjadi ahli surga. Itu aja. Ya. Sebab dunia ini sementara sekali, sangat sementara sekali. Dulu waktu kecil saya nunggu yang namanya 1 hari dari berangkat sekolah sampai maghrib untuk menunggu TV hidup. Kan dulu TV itu hidup hanya jam berapa? Jam 7 ya. Jam 7 lah TV RI itu on-nya jam 7. Kita nunggu sampai jam 7 itu lama sekali. Setelah masuk ke usia sekarang ini, ya Allah, usia di mana kita sudah berdiri di antrian yang cukup depan untuk pulang ke hariban Allah. Perasaan seharinya itu cepat sekali, Masya Allah. Ya. Pak Asep sudah mulai merasakan ya, bagaimana hari ini begitu cepat. Kenapa? Usia kita sudah ada di ujung pulang. Gitu. Jadi kalau anak kecil merasa lama sekali karena dia tidak merasa ada di ujung perjalanan hidup seperti itu. Jadi mari kita manfaatkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita coba menjadi pasangan yang sakinah. Pasangan yang selalu saja menarik anak betah pulang karena ada ibu bapaknya.
Ibu betah pulang karena ada bapak yang mengagumkan di rumah. Bapak betah pulang karena ada ibu yang mengagumkan di rumah. Sakinah itu artinya tempat pulang, maskanah. Kalau dalam bahasa Cirebon itu pamajikan, tempat majik, tempat mulih gitu. Nah, ini pasangan. Kita menjadi pasangan yang menenteramkan, yang menyenangkan. Jangan sampai justru sebaliknya. Kenapa dek kamu belum pulang? Takut males ada mama. Nah, jangan sampai gitu. Dia takut sama mama. Kenapa mah nggak mama? Ada kan ibu yang pergi jam 9 pagi keluar rumah, pulang-pulang nanti menjelang Isya. Kenapa? Males di rumah suami kacau. Ada yang gitu kan. Nah, kita tidak. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semua orang betah bertemu dengan kita. Gitu. Ya, sakinah. Kemudian maju ke dalam mawadah. Semua cinta kasihnya, kemesraannya, keharmonisannya betul-betul membuat kita tunduk. Ketika suami nyuruh sama istri karena cinta yang luar biasa, istri nyaman untuk taat. Ketika istri minta tolong suaminya karena cinta istri sangat luar biasa, indahnya, maka suami akan serta-merta mudah untuk membantunya. Jadi di usia mawadah ini masuknya di usia 50 tahun ke atas sebetulnya. Usia 50 tahun ke atas sudah menjadi usia kita harus sibuk ngobrol dengan pasangan dan anak-anak. Kenapa? Karena semasa dinas, semasa tugas, kita kan jarang ngobrol. Pergi pagi pun, wah ngobrolnya nggak karuan karena sibuk. Beres-beres, pakai sepatu lah, mandi dan lain sebagainya. Sore pulang sudah letih. Kapan suami istri ngobrol? Ya kan? Oh, sekarang di usia 50 tahun ke atas sudah harus intensif ngobrol. Dan kepada yang muda-muda, jangan kehilangan keharmonisan. Kenapa jangan kehilangan keharmonisan? Harus terus harmonis. Karena banyak sekali orang yang ada istri yang tidak mau menyentuh atau tidak mau disentuh oleh suaminya. Kenapa? Karena suami tidak membangun keharmonisan. Kan itu. Malah ada istrinya ngomong karena merasa sudah berumur, "Papa, umur kita kan udah 55, masih genit aja sih." Ya Allah. Mau 80 tahun juga kalau memang harus ya lakukan kan itu ya. Jangan sampai kita kehilangan keharmonisan. Yang sangat penting, jangan kehilangan bahasa. Saya ingat dulu, saya ditanya sama teman-teman, kenapa ngajar di SD? Saya katakan, saya pengen tahu bahasa anak-anak saya. Itu waktu anak saya SD. Saya tidak mau kehilangan bahasa anak. Kemudian SMP, anak sebelum masuk SMP, saya ngajar di SMP. Kenapa ngajar di SMP? Saya takut kehilangan anak. Saya pengen kenal bahasa anak. Pas anak SMA, saya ngajar juga. Pas anak perguruan tinggi, saya ngajar juga di perguruan tinggi. Pasalnya karena saya takut kehilangan bahasa mereka. Kenapa? Waduh, Bu Ina, kebayang gak sih? Kalau saya nanti sudah renta, sudah tidak bisa apa-apa, dan saya tidak bisa ngobrol, dan tidak biasa ngobrol dengan anak-anak saya. Kira-kira sepi gak sih? Sangat sepi. Sangat sepi karena bahasanya, alamnya sudah nggak nyambung. Tapi kalau terus kita bina nyambungnya komunikasi ini, insya Allah itu mawadah. Ya. Mawadah adalah cinta yang terus saling mengantar satu sama lain, saling kenal, sehingga kita semua akhirnya saling butuh. Ada suami istri yang nggak bisa ngobrol, tapi memang bawaannya romantis, jalan kemana-mana bareng, tapi nggak ngobrol. Rame itu, ya. Yang rame mah sudah kalau suami istri di usia sepuh saling bully, itu rame itu. Tapi kalau diem, dua-duanya diem, nonton TV juga udah nggak jelas kan itu, ngedengerin radio juga udah nggak asik gitu, lagu juga udah nggak selera, makan juga udah. Apa makanan yang disukai oleh kita yang berusia di atas 65 tahun? Agak berat mencari makanan yang enak gitu kan. Ternyata di usia 60-an itu sudah, istri itu sudah bukan lagi fisik, tapi menenteramkan. Ya. Suami itu bukan lagi penghasilan, suami yang gagah itu,
Tapi suami yang menenteramkan, nggak mungkin bisa hadir suasana menenteramkan kalau tidak dibangun dari sejak usia manda sekarang ini. Ya, usia manda sekarang ini berusaha terus dan harus diusahakan membangun romantisme, ya komunikasi sampai pada saatnya sepuh kita tetap bisa bercanda sebelum tidur. Itu kan asik. Saya masih sering saya ketawa terbahak-bahak sebelum tidur di kamar gitu kan. Macam-macam lah. Harapannya kan pengen sehat. Mungkin saya tidak terlalu jauh kita memiliki usia. Saya rumah tangga sudah 37 tahun. Tapi karena rumah saya bukan rumah tangga lagi, sudah rumah canda. Jadi isinya calakatak aja. Udah buat apa sok? Amanda rumah tangga serius-serius ting, betul tuh? Udah mubazir atau serius, capek atau rumah seriusnya itu. Jadi saling antar ke surga, saling manfaatkan dan iklimnya harus bagus. Prinsipnya problem itu datang pada saat tauhid sudah hilang. Ketika Allah sudah tidak dibawa di rumah kita, tidak hadir di rumah kita, maka insya Allah di dalam rumah kita hanya ada diri kita. Egoisme kita beradu di dalam rumah dan insya Allah setan memanfaatkan kita. Tapi kalau kita undang Allah hadir di rumah kita, setan tidak berani masuk ke rumah kita. Seperti itu. Kalau tidak ada godaan setan, karena kita selalu saja mengundang Allah hadir di rumah kita, indah. Pak, ini kepada bapak-bapak ya, kalau mau tahajud Pak, kalau biasanya sepuh itu sajadahnya yang itu tempatnya di situ, nggak bisa rubah ya. Udah di situ sajadahnya yang itu nggak bisa rubah, sarungnya yang itu. Buat kita yang hadir di sini ya, Kang Yadi juga sudah harus belajar ini. Buat kita yang hadir di sini, sholat sudah harus pindah-pindah di tiap ruangan. Kadang-kadang sholat hamparkan di ruang tamu, kadang-kadang di ruang makan, hampar saja dah. Kita berdoa, tahajud tuh nggak usah berjamaah dengan istri, nggak usah, sendiri-sendiri aja. Terus keliling tahajud, kita sudah mulai. Karena apa? Sudah mulai mengisi seisi rumah kita, menghadirkan Allah di rumah kita, supaya setan tidak ikut hadir di rumah kita. Kenapa masih saja suami sholat, istri sholat, tapi di rumah penuh prahara, banyak pertengkaran? Ya, karena sholatnya hanya kewajiban. Sholatnya tidak menjadi karakter. Sholatnya hanya dia lakukan saja. Padahal di dalam sholat ada sujud. Dan kedekatan sujud kita dengan tanah itu membuat kita dekat dengan Allah. Hadirkan Allah di rumah kita. Nah, kalau sudah hadir Allah di rumah kita, aman. Akan paham nanti sok buat apa marah di rumah. Dan gak ada gunanya tuh marah di rumah. Pak, Bapak punya simpanan ya Pak Budiman. Punya simpanan di rumah. Di lemari Pak, di pojok misalnya. Kubu inate diambil, dijajankan. Apa perlu Bapak marah? Nggak perlu, paling ibu Bapak peluk ibu. Terima kasih mah, jadi Papa nggak usah ninggalin harta waris, sudah habis sama Mama semua. Beres kan? Udah aman. Malah kalau perlu di usia saya, ini usia pernikahan 35 ya Pak Budiman, 35 tahun ke atas mungkin ya, sudah mulai bagi-bagi. Saya kasihin ke istri, ke anak, ke semua. Udah, saya nanti pulang tinggal meninggalkan warisan satu saja, mungkin kendaraan yang biasa saya pakai. Udah, itu warisannya, nggak ada lagi pembagian waris karena semua sudah dihabiskan, dibagikan. Apalagi di antara hadirin di sini kalau anaknya hanya perempuan saja, ya kan? Kalau anaknya hanya perempuan saja, pada saat bagi waris nanti itu adik dan kakaknya almarhum akan kebagian, dan anak nanti akan sesak gitu ya. Istilahnya dalam bahasa Sunda temais temelem, dia dapat sesuatu kan gitu ya. Sementara anaknya yang bareng nemenin orang tuanya hanya dapat 1/4 saja kan gitu ya. Kalau anak perempuannya 4, setengah dibagi 4, yang setengahnya lagi dibagi untuk adik kakak. Jadi saran saya jangan tinggalkan waris ya, bagikan saja ke anak-anak. Anak perempuan pertama, kedua, ketiga, sini nih harta mama bagi. Nih Bandara Soekarno-Hatta buat kamu, nih Bandara Cengkareng buat ini. Udah bagi-bagi aja lah, supaya kita tidak harus repot dan anak-anak juga tidak harus repot. Kemudian kasih tahu kepada adik kakak kita, Kang, Dek,
maaf ya, saya kan anak saya perempuan semua, jadi saya tidak membagikan waris karena harta saya sudah saya berikan pada anak-anak saya. Suatu saat saya meninggal tidak ada warisan kecuali mungkin sepeda itu atau motor itu atau mobil itu. Udah enteng kan membaginya, sering kita lupa dan kita takut hidup kita panjang. Kalau sudah diberikan pada anak-anak, insya Allah suatu saat kita hidup, umur kita panjang pun nanti anak-anak yang akan menafkahi kita, karena semuanya sudah diberikan dan sudah dititipkan pada anak-anak ini. Jadi yang terakhir buat akang teteh yang sudah berusia 40 tahun, 39 tahun berumah tangga, saya titip ini. Kalau umur kita masih 2 tahun ke depan, pertanyaannya, cukupkah kita berbuat baik, mengumpulkan pahala untuk menyeimbangkan timbangan antara amal soleh dengan amal saleh, menyeimbangkan, ya kan? Apalagi kalau amal solehnya dibuat lebih berat. Nah, jadi manfaatkan waktu kita yang tinggal sedikit ini ke depan untuk bersungguh-sungguh berbuat, melakukan sesuatu yang membuat kita mendapatkan rahmat Allah. Mungkin kita tidak berhasil menyeimbangkan timbangan amal soleh dengan amal salah. Mungkin tidak berhasil. Tetap amal salah lebih berat daripada amal soleh misalnya. Tapi karena kita berusaha, saya yakin Allah akan menganugerahkan rahmat kepada kita. Husnul khotimah itu nggak kelihatan. Oh enggak, itu Ustadz Dudi waktu jadi makmum di Masjid Salman, dia meninggalnya dalam keadaan sujud. Ya. Belum tentu saya meninggal dalam keadaan sujud itu husnul khotimah. Kenapa? Ya, belum tentu. Siapa tahu ketika sujud, imamnya sujudnya lama. Saya kan ngutruk tuh di belakang. Kacau, ini kepala udah sakit, imam belum aja berdiri gitu kan dari sujudnya. Belum aja bangun dari sujudnya. Itu sujud terus. Saya ngutruk waktu itu. Di tengah ngutruk, saya meninggal. Orang melihatnya, saya meninggal dalam keadaan sujud. Itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah. Gitu ya. Itu ngutruk khotimah, tidak husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu nggak kelihatan. Apa yang bisa membuat kita diantar oleh Allah mendapatkan husnul khotimah? Berusaha keras untuk menyeimbangkan timbangan amal tadi. Meskipun gagal, Allah akan hargai itu. Seperti itu. Nah hadirin, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya di usia saya melihat ibu bapak yang hadir di sini, masya Allah, ini senior semua, banyak yang seniornya. Jadi bawaannya ngingetin aja. Bahasanya sederhana ya. Kalau seandainya Allah memberikan takdir kepada kita, subuh nanti kita meninggal, dijamin masuk surga. Atau pilih nih, mau subuh nanti meninggal dijamin masuk surga, atau 10 tahun lagi kita meninggal tapi dijamin masuk surga. Pilih mana? Seorang yang beriman, dia akan segera memilih, jangan subuh, sekarang saya meninggal asal masuk surga. Itu. Karena kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Ada khurafat, ada hayalan. Orang berhayal sampai di mana, Pak Budiman? Sampai katanya ada malam pertama di alam barzah. Kita nanti sesak di alam barzah kalau amalnya buruk. Masya Allah. Di kuburan kita tidak ini kok, tidak bergerak, kita mati, fisik kita kan. Nanti pengap, tidak bisa bernafas, lawang sudah mati, nggak mungkin dia bernafas lagi. Nanti di sana gelap katanya kan di kuburan itu. Ya namanya udah mati, nggak mungkin ngelihat lagi kan itu. Nah itu cerita itu tidak ada, ya, tidak ada. Siksa kubur ada. Siksa kubur itu untuk siapa? Seperti apa? Wallahu alam. Tapi yang jelas orang yang soleh oleh malaikat diperintahkan nam solihan, tidurlah yang nyenyak. Berarti yang tidak soleh tidak disuruh tidur nyenyak, berarti dia tidak akan nyenyak tidurnya, istirahat menunggu hari kebangkitan. Nah,
Utsman bin Affan selalu saja berdoa, ya Allah, lindungi kami dari siksa kubur, seperti itu. Ya, lindungi. Kemudian syakaratul maut, menakutkan enggak, jangan. Balah banyak orang yang rindu. Syakaratul maut itu digambarkan seperti Bilal yang dihimpit batu oleh tuannya waktu Bilal masuk Islam. Sampai Bilal berdoa kepada Allah, ya Allah, lepaskan batu ini. Sesak Bilal. Dan Bilal merasakan meninggal. Kemudian beliau mengucapkan terus, Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Setan terus berbisik kepada Bilal, saya bantu, asal kamu sebut Lata dan Uzza Tuhan kamu. Tetap Bilal mengatakan, Allahu Ahad. Sesak dan beratnya syakaratul maut seperti dihimpit batu yang dialami oleh Bilal bin Rabah pada saat masuk Islam. Lebih berat mungkin. Tapi apakah sama orang meninggal di atas tempat tidur dengan mereka yang hancur luluh lantak jatuh dari pesawat? Sama. Mungkin yang jatuh dari pesawat itu sebelum pesawatnya bom meledak, penumpangnya mungkin sudah meninggal semua. Karena ada orangnya lagi belanja, jatuh terus meninggal. Pertanyaan saya, meninggalnya karena jatuh atau jatuhnya karena meninggal? Kematian itu sama semua. Kecuali mereka yang tidak soleh. Yang tidak soleh yang merasa berat menghadapi kematian karena di hadapan jiwanya ada cerita siksa neraka yang akan diterimanya. Itu. Dan itu detik yang sudah tidak ada lagi ampunan buat dia. Buat kita yang melihat kematian itu nampaknya 1 detik ya. Aduh, itu detik-detik kematiannya dia sangat baik sekali. Tek, lembut, gitu, tidak ada gerakan. Buat yang bersangkutan bukan 1 detik. Sudah terlepas dari ruang dan waktu. Dan bisa dirasa sangat lama. Wallahu a'lam. Tapi Rasulullah sangat bijaksana. Ketika Rasulullah menghadapi sakitnya syakaratul maut, Rasulullah bicara kepada Jibril, cukup aku yang merasakan sakitnya ini. Sampaikan kepada Allah, cukup aku yang merasakan sakitnya ini. Jangan ada seorang pun umatku yang merasakan sakitnya syakaratul maut. Luar biasa. Kemudian kita dilindungi oleh Allah di mana? Di alam barzah tanpa siksaan. Bagaimana caranya? Yaitu berjuang tadi untuk berbuat baik saja. Nah, kemudian apakah kita akan syahid? Ya, sepanjang meninggal dalam keadaan muslim, insya Allah. Terus untuk tetap dalam keadaan muslim ya tentu jangan tinggalkan sholat ya. Kepada kita anak-anak yang masih punya orang tua, muliakan orang tua kita, mertua kita. Jangan sampai ke mertua jahat atau galak atau judes itu, jangan ya. Ke mertua baik, ke orang tua kita baik. Saya baik kepada ibunya istri saya baik sekali kepada ibu saya, saling silang kita. Akibatnya saya sayang sama istri saya. Karena apa? Dia baik sama ibu saya. Istri saya juga sayang sama saya. Karena apa? Karena saya berusaha dan terus berjuang untuk baik terus sepanjang hayat kepada ibunya. Seperti itu. Dan semuanya berjalan indah akhirnya kan gitu ya. Nah, hadirin yang berbahagia, selamat kepada pasangan yang sudah 40 tahun. Masih ada orang tua kita yang sudah lebih dari 40 tahun dan masih saja bersama-sama. Buat kita harus ada new normal dalam berpikir kita tentang rumah tangga. Pasangan kita adalah sajadah kita untuk sujud kepada Allah. Gitu. Kesalahan pasangan kita adalah trainers yang akan melatih kehebatan kita. Kerugian yang dilakukan oleh pasangan kita untuk kita adalah tebusan untuk memantaskan kita menjadi ahli surga. Dan di sepanjang perjalanan, karena hidup ini hanya sebentar kan, lahir, membetahkan diri, membahagiakan diri, menunggu renta, menunggu ajal datang. Sebentar saja, hanya segitu hidup ya. Mudah-mudahan keluarga besar ini keluarga besar yang selalu belajar untuk menjadi yang baik dan setiap hari makin baik dari kondisi yang ada, sehingga pada saatnya nanti kita akan mendapatkan surga. Insya Allah Ibu Dokter
almarhumah pun sekarang sedang istirahat dengan tenteram. Ya. Dan mudah-mudahan kata maaf yang sudah kita ucapkan dalam hati kita tadi dan rasa kagum kita yang tadi kita sampaikan, kemudian kita berdoa kepada Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Teh Manda yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridho, dan saya ingin berdoa untuk kita semua ya. Kalau tadi khusus untuk almarhumah, saya ingin berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Diizinkan ya Bu Amanda? Boleh ya? Oke. Kita sama-sama bermunajat, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami ya Allah. Dengan ampunan-Mu ini kami akan memohon kepadamu, karena kami ingin doa kami Engkau ijabah. Bersama kami ya Allah, bersama kehadiran kami, Engkau hadirkan bagi kami kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, karena mereka sepenuh hati telah menyayangi kami. Di padang mahsyar nanti, temui ya Allah kedua orang tua kami. Anugerahkan kepada mereka senyum-Mu yang paling indah dan mengagumkan. Karena dari orang tua kami temukan senyum yang paling tulus di sepanjang hayat kami. Kayakan kedua orang tua kami ya Allah di dunia ini dan di akhirat menanti, karena kami pernah menghabiskan kekayaan mereka. Jangan Kau biarkan kedua orang tua kami terluka atau sakit ya Allah, karena mereka selalu saja menjaga kami agar tidak terluka dan membuat kami sehat. Mereka jaga kesehatan kami. Ya Allah, anugerahkan untuk kedua orang tua kami surga tanpa hisab, karena mereka juga selalu saja dengan kemampuan optimal mereka anugerahkan surga itu bagi kami. Dari sejak kami dibuai dalam kandungan mereka sampai akhir hayat kami, mereka selalu saja menganugerahkan surga itu bagi kami. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin mereka lupa meminta ampun padamu untuk beberapa kesalahan yang pernah mereka lakukan. Tapi ampuni mereka ya Allah, karena mereka juga selalu saja memaafkan kami. Selalu saja memaafkan kami pada saat kami bersalah, meskipun kami kerap lupa meminta maaf kepada mereka. Kami tidak rela ya Allah. Tidak rela kalau mereka harus mendapatkan siksa-Mu karena Kau tidak memaafkan mereka. Kayakan kedua orang tua kami ya Allah di dunia ini dan di akhirat nanti, karena kami pernah menghabiskan kekayaan mereka. Ringankan hati kami sebagai anak-anaknya untuk bisa tetap mengabdi kepada kedua orang tua kami karena Engkau ya Allah. Mungkin kami tidak mampu membahagiakan mereka, tapi izinkan kami untuk menjadi anak yang tidak menyulitkan mereka. Mungkin kami tidak mampu memberikan harta kepada mereka, tapi izinkan kami untuk menjadi hamba yang membuat mereka merasa kaya ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kedua orang tua kami ahli surga-Mu. Ya Allah, kami memiliki adik, memiliki kakak. Mereka memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan kami. Tanpa mereka kami tidak seperti ini ya Allah. Jadikan adik kakak kami orang yang Kau cintai, orang yang Kau hargai, orang yang Kau siapkan untuk menjadi penghuni surga-Mu. Jangan ada seorang pun dari adik kakak kami yang mendapatkan siksa-Mu karena kesalahan yang tidak Engkau ampuni. Ampuni mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memiliki pasangan. Mungkin pasangan kami pernah berbuat salah. Kami yakin tidak mungkin pasangan kami bersalah kalau bukan karena kami pasangannya yang menjadi pemicu kesalahannya. Ampuni pasangan kami ya Allah.
Jangan ada dosa yang harus mereka pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Karena kesalahan pasangan kami itu juga karena keberadaan kami. Kami memiliki anak-anak ya Allah. Kami titip anak-anak kami kepadamu. Jangan ada seorang pun dari anak dan keturunan kami yang murtad darimu. Kalau suatu saat keluarga kami dan kami semua hidup di sebuah negeri yang tidak ada al-Islam di dalamnya, jadikan kami pemuka agama yang bisa menghadirkan lagi al-Islam di negeri kami. Tapi kalau tidak sanggup ya Allah, titip mandulkan keturunan kami yang terakhir. Jangan sampai ada darah kami setetes pun yang harus mendapatkan siksa karena tidak beriman kepadamu. Ya Allah, kami titipkan keturunan kami kepadamu. Mungkin kami pernah salah dalam mendidik mereka. Ampuni kami. Karena kesalahan kami dalam mendidik mereka ya Allah, mungkin mereka berbuat salah. Ampuni anak-anak kami. Ya Allah. Kami semua akan wafat kapanpun. Kami ikhlas ya Allah, wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzamu dengan ketentraman kasih sayang. Dan pada hari kebangkitan nanti ya Allah, bangkitkan kami dengan ridho-Mu untuk Engkau bawa kami ke surga. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami titipkan keluarga besar ini kepadamu untuk Engkau bimbing, untuk Engkau tuntun, dan jangan Engkau biarkan keluarga besar ini dan kami tersesat di rimba kezaliman. Anugerahkan bagi kami semua yang saat ini hadir ya Allah, yang benar itu jelas benar sehingga kami mudah mengikutinya, dan yang salah itu jelas salah sehingga kami mudah menepisnya. Kami ingin Engkau mencintai kami. Kami ingin kami menikmati jatuh cinta padamu. Kami ingin kami menikmati indahnya merindukanmu. Kami ingin kami bahagia, menikmati kebahagiaan saat Israel datang menghampiri kami untuk menjemput kami. Kabulkan doa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pada saat ini berulang tahun, mudah-mudahan ya usianya penuh berkah. Yang berulang tahun pernikahan ke-40, 39, mudah-mudahan perjalanan rumah tangganya yang sudah berlalu begitu panjang berakhir sukses, tidak terpleset oleh godaan setan. Sekarang ini Bu Herda, banyak sekali orang yang justru di usia sepuh mereka saling gugat talak. Nauzubillahi min dzalik. Umur udah 70. Kemarin saya baru menemui dan mendamaikan pasangan 70 dan 75, mereka pengen cerai. Saya katakan kalau cerai kenapa nggak dari dulu waktu muda, sekarang udah nggak pantas gitu, udah tinggal meninggal. Dan satu hal, beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, seorang istri menggugat cerai suaminya di pengadilan sidang pertama. Ketika istri menyampaikan hal-hal yang membuat beliau menggugat perceraian, suami terpana menatap istrinya dan syok, langsung meninggal di ruang sidang. Nyesal sekali itu istrinya, kenapa menggugat cerai kalau tahu mau meninggal? Ya bisa dipilih lah. Tapi ya begitu, jangan sampai kita menemui takdir yang tidak menarik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Ini ada item-item acara ya Bu Manda ya buat saya, tapi saya pikir sudah terangkum semua lah ya, insya Allah. Karena saya juga harus menemui meeting berikutnya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Lanjutkan Bu Manda dengan silaturahim, ngobrol di antara keluarga besar supaya menarik tentunya. Mudah-mudahan Allah ridho. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.